tentang kasus-kasus bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan masalah dilema etika dan juga moral. Jadi di sekolah sesuai dengan pengalaman yang terjadi, ada banyak masalah yang terjadi, di mana situ masalah itu ada yang dikategorikan menjadi masalah itu dilema etika atau rujukan moral. Tapi sesuai pengalaman ini di sini lebih banyak ke masalah yang terjadi itu ke dilema etika. Nah, dimana salah satu contohnya kayak masalah terjadi itu perundungan. Nah, kemudian di situ anak-anak melakukan sesuatu itu mereka awalnya mereka berpikir bahwa itu adalah hal kayak perundungan, bulian itu mereka berpikir hal itu baik menurut mereka karena mereka hanya untuk bercandaan itu tanpa mereka sadari bahwa hal itu bisa menyakiti perasaan temannya. Jadi itu bisa dikategorikan dilema etika. Mungkin menurut mereka baik. Jadi apa yang mereka lakukan itu dirasa baik. Mungkin dari si pelakunya itu merasa bahwa itu hanya sebagai candaan yang untuk senang-senang. Tapi tanpa memikirkan bahwa sebenarnya hal itu bisa menjadi menyakiti perasaan temannya. Harus dikategorikan seperti dilema etika. Cara pengambilan keputusan selama ini yang saya ambil, yang paling pertama sekali saya lakukan identifikasi. Ya, mengidentifikasi masalah awalnya seperti apa. Setelah melakukan identifikasi permasalahannya apa, langkah berikutnya melakukan refleksi. Refleksi itu kita mencari tahu akar masalahnya seperti apa. Setelah mengetahui akar masalah, refleksi, kita langkah berikutnya benahi, yaitu kita mengambil langkah. Di sini lebih banyak ke pengambilan keputusan bersama dengan dalam rapat dewan guru, dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan. Intinya keputusan itu keputusan yang diambil secara bersama dan berpihak pada siswa. Jangan sampai ada siswa yang dikorbankan. Baik Bapak, berarti dalam pengambilan keputusan ini paling awal itu Bapak melakukan identifikasi masalahnya, kemudian refleksi, kemudian dilanjutkan dengan benahi dengan penyelesaian bersama. Perlu ada kolaborasi dengan rekan-rekan guru atau tidak? Perlu ada kolaborasi dengan rekan guru. Terima kasih Bapak. Saya bisa lanjut Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif. Saya juga pernah mengambil keputusan itu saya menggunakan metode-metode yang saya dapat di program guru penggerak, di mana saya mengambil keputusan, saya mengambil dengan metode Bagja seperti itu. Jadi langkah-langkah itu yang saya ikuti dengan metode Bagja itu bisa mendapatkan keputusan yang dianggaplah baiklah seperti itu. Selain dengan identifikasi tadi, refleksi, dengan juga metode Bagja itu saya bisa gunakan. Berarti langsung menerapkan apa yang sudah Bapak peroleh di kegiatan guru penggerak. Luar biasa Bapak. Ya. Baik, yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan itu yang sering dihadapi itu yaitu pola pikir mindset. Jadi itu bukan dari pihak siswa saja, dari sesama guru juga ada yang pola pikir mindsetnya masih belum berpihak pada siswa, masih memikirkan bahwa hal yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan, asumsinya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap siswa. Jadi hal-hal itu perlu adanya saling kolaborasi yang baik, coaching seperti itu yang dilakukan supaya menyamakan pemahaman persepsi antara guru dengan siswa juga dengan pimpinan sekolah. Berarti kesamaan mindset menjadi satu hal yang penting dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat
ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau dalam penyelesaian masalah, jujur untuk jadwal khususnya tidak dibuat, tapi penyelesaian masalah itu dalam bentuk waktunya itu dikondisikan dengan keadaan. Jika masalah itu terjadi, secepat-cepatnya langsung dibuatkan keputusan untuk penyelesaiannya. Gitu. Jadi tanpa ada jadwal khusus, tapi di mana saja ada kasus ada masalah, langsung segera mungkin dibuatkan penyelesaian untuk mengambil keputusan. Berarti untuk pengambilan keputusan di sini memang harus dilakukan segera mungkin. Jadi kondisional sesuai dengan keadaan, dengan kasusnya masalah yang terjadi langsung segera. Yang berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Saya faktor yang sangat mendukung dan membantu saya itu, saya sering dapat di kegiatan-kegiatan dari Kemendikbudristek, misalnya kegiatan webinar tentang penyelesaian masalah, tentang kurikulum, itu sering saya banyak dapat pengetahuan itu, dan itu baik sekali diterapkan di sekolah. Gitu. Selain itu dari program pendidikan guru penggerak yang saya dapat banyak di situ, itu sudah menjadi sudah mendarah daging lah dalam diri saya, konsep-konsep itu. Luar biasa Bapak, jadi untuk bisa mengambil keputusan selain kita mengikuti alur-alur pengambilan keputusan, juga kita harus mempunyai banyak referensi begitu Bapak. Jadi selain yang dilakukan mungkin secara terjadwal, mungkin yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, tapi mungkin Bapak melakukannya secara mandiri. Baik, terima kasih. Saya itu banyak belajar di guru penggerak itu, karena kalau kita mengambil keputusan kembali ke pribadi kita juga, bagaimana kita bisa mengontrol emosi, mengontrol yang kita dapat di guru penggerak, kayak seperti mindfulness, teknik stop, itu hal-hal itu yang bisa membuat kita bijak dalam mengambil keputusan. Jadi hari ini juga kami bisa mendapat hal yang sangat menarik berkaitan dengan pengambilan keputusan, bahwa semua materi yang kita sudah pernah dapat di kegiatan guru penggerak ada keterkaitannya. Penting untuk pengambilan keputusan, terutama yang bertugas sebagai Bapak yang bertugas sebagai atau mempunyai peran sebagai kepala sekolah. Yang terakhir mungkin ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang saya ambil dari keputusan dilema etika ini itu, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh atau tidak perlu buru-buru dalam mengambil keputusan, di mana kita harus melakukan langkah-langkah, tahapan-tahapan itu harus kita lewati, seperti identifikasi. Setelah identifikasi kita melakukan refleksi, baru akhirnya kita mengambil keputusan bersama. Intinya emosi harus bisa dikontrol dengan baik, dan kita melakukan tahapan pengambilan keputusan itu jangan sampai ada yang terlewat. Baik Bapak, dari wawancara singkat ini kami sudah bisa mendapat seperti apa langkah yang ditempuh oleh Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama di sini berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Dan yang terakhir tadi saya juga sudah bisa memetik hal-hal penting atau pembelajaran penting yang perlu juga kami ikuti dari yang sudah Bapak lakukan, bahwa dalam pengambilan keputusan perlu melalui tahapan-tahapan didukung dengan pengontrolan emosi yang secara baik. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah disediakan untuk kami. Selamat siang. Terima kasih.